wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Melani, NIM 2003-12002. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari tugas ekonomi industri. Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku, usaha, dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Jenis struktur pasar dapat diketahui melalui konsentrasi pasar. Struktur pasar umumnya dibedakan menjadi struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Struktur pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 3 macam, yaitu struktur pasar monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. 4 jenis struktur pasar tersebut didasarkan pada karakteristik pasar yang meliputi jumlah dan ukuran distribusi para pembeli dan penjual, hambatan masuk, serta tingkat diferensiasi produk. Pendekatan struktur pasar. Struktur pasar yang diterapkan dalam suatu pasar dapat diketahui melalui jumlah penjual dan pembeli di dalam pasar dan keleluasan memasuki pasar. Selain itu, struktur pasar juga dapat diketahui melalui keberagaman produk dan cara mendistribusikan produk. Penentuan ini dapat diamati melalui pangsa pasar, konsentrasi pasar, dan hambatan dalam memasuki pasar. Bentuk struktur pasar. 4 jenis struktur pasar adalah 1. Persaingan sempurna, 2. Persaingan monopolistik, 3. Oligopoli, 4. Monopoli. Makalah yang akan saya presentasikan kali ini berjudul Struktur Pasar Singkong, yang di dalamnya menjelaskan struktur pasar dan pembentukan harga. Dari pedagang singkong pada penelitian ini, omset penjualan singkong per bulan rata-rata hampir mencapai sebesar 84 juta. Nilai omset pedagang eceran dengan omset terkecil dalam 1 bulan sebesar 4.500.000. Untuk pedagang besar, terdapat pedagang dengan omset sebulan mencapai 325 juta. Pangsa penjualan untuk pedagang eceran relatif rendah, sekitar 0,335%, sementara rata-rata omset pedagang besar dengan omset di atas 100 juta per bulan. Dalam 1 bulan sebesar 206 juta, sementara pedagang dengan omset yang lebih kecil berdagang dengan nilai omset rata-rata sekitar 21 juta. Output rata-rata pedagang singkong per bulan sekitar 15 ton. Dari data-data tersebut, struktur pasar singkong cenderung bersifat oligopolik ketat, di mana terdapat sedikit pedagang dengan omset yang berperan sebagai price leadership, sementara terdapat banyak pedagang dengan omset kecil-kecil yang berperilaku sebagai price followers. Pada tingkat produsen, harga singkong ditentukan oleh pembeli, yaitu pengepul. Pada tingkat pengepul, pengecer 1 dan pengecer 2, harga singkong mengikuti harga singkong tertinggi. Cara menentukan harga singkong pada tingkat pedagang besar mengikuti harga pesaing. Kondisi ini menggambarkan bahwa pengepul sebagai pelaku utama penentu harga singkong di pasar. Implikasi dari kesimpulan mengenai struktur pasar dan penetapan harga singkong terhadap kebijakan pengendalian harga adalah upaya pengendalian harga singkong yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan banyak berarti. Penentu harga singkong ada pada tingkat pengepul yang sebagian besar berasal dari luar daerah. Kebijakan pengendalian harga akan efektif jika pemerintah memiliki pasokan singkong yang memadai untuk intervensi pasar. Peran Bulog sebagai lembaga penyangga komoditas singkong harus dihidupkan dan difungsikan kembali dengan benar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.